Dan Ummah Network Institution, Lembaga Jaringan Umat Indonesia, Laju Indonesia Center melaksanakan dialog melalui acara Bicara, Santai, Serius dan Aktual. Ahad tanggal 6 Februari tahun 2022 mengangkat tema Jejak Minangkabau di Bumi Nusantara, Eksistensi Pauh Kota Pahlawan tahun 1601. Moderator dan host Ramlan, Direktur Laju Indonesia Center. Tema yang diangkat adalah jejak orang Minangkabau di bumi Nusantara dengan tagar eksistensi orang Minang di rantau untuk penguatan bangsa. Dari bisa tersebut lahir ide inovatif dan monumental yakni perlu kiranya lembaga ini melakukan kajian sejarah Pauh Kota Pahlawan. Pauh Kota Pahlawan nyaris terkubur dalam catatan sejarah kebangsaan Indonesia. Sisi gelap itu terimbas dari PRRI pada tahun 1957 dan 1958. Padahal negeri ini eksistensinya sudah tercatat sejak berabad-abad yang lalu. Catatan ini ditemukan dalam buku Palakat Panjang karangan Rusli Amran. Pada halaman 201-221 bercerita tentang negeri ini yang berjuang melawan penjajah dan menjaga eksistensi dan kehormatan bangsa. Makam pahlawan yang ada saat ini tentunya dimulai sejak 1947, 2 tahun pasca proklamir kemerdekaan RI. Hadir dalam bincang tersebut Amri, SH. Otoritas beliau dalam narasumber bisa adalah pelaku sejarah pada masanya yang terkait dengan tugas beliau pernah jadi lurah, camat dan tokoh masyarakat Padang di bidang lembaga sosial dan kemasyarakatan. Bahrul dari wartawan dan juga Badan Penyelamat Aset Negara Kasih Intelijen DPDBAPAN Sumbar. Drs. Tahdiwar Pandito Rajo Sumando Pauh dan Ninik Mamak Bajini Adat di Nagari Pauh 9 dan juga Sekretaris Lembaga Advokasi Hukum Lembaga Sosial Meja Putih Sayo. Sehubungan dengan negeri ini memiliki sejarah yang berjasa pada bangsa ini, maka perlu diperkuat dengan penelitian sejarah. Pusat Kajian Sejarah dengan maksud 1. Menelusuri jejak sejarah turunnya keluarga yang ada di Pauh melalui Solok atau yang datang dari pesisir selatan. 2. Menyusun literasi ilmiah sejarah Pauh tempo dulu. 3. Menjajaki kemungkinan berdirinya Museum Pauh Kota Pahlawan. 4. Mengakomodir sejarawan atau catatan-catatan sejarah Pauh 5 dan Pauh 9, untuk fokus mengkaji sejarah Pauh. 5. Memperkenalkan adat dan budaya, potensi adat dan kesenian daerah Pauh sebagai destinasi wisata budaya. Potensi ini harus diakomodir secara sistemik dan ilmiah. Dan lembaga ini bertajuk Kajian Sejarah. Potensi Fakultas Sastra UNAD untuk bisa berkolaborasi dengan Ninik Mamak dan tokoh muda Pauh. Dari bincang santai terungkap seorang suku Malayu yang berada di Kerinci bernama Rais alias Yeh dan beriatrikan orang Aceh yang sudah berumur 95 tahun suku Malayu anaknya bernama Erik Rais. Bincang lain memuka tentang nama ibu kota Nusantara yang menurut literasi yang ada lebih diambilkan pada kejayaan Majapahit di abad 12-17 Masehi. Maka jejak Minang di Nusantara tentunya akan ikut mengungkap kembali sejarah kerajaan Minang. Sebut saja misalnya pada abad ke-12 Mande Rubiah sudah berada di pesisir selatan dan sebelum itu ada jejak beliau di Lubuk Mande Rubiah di Sikayan Ketek Sikayan Tacun Patamuan.
Abad ke-14 kerajaan yang ada di Minangkabau dengan pusat Sungai Langset dan daerah sekitar ditemukan berhalo dan satu di antaranya patung terbesar di Museum Nasional adalah patung Aditya Warman yang diberi nama Sirocok dari Sungai Langsek. Berat sekitar 6 ton dan tahun 1930-an pernah dibawa ke Bukit Tinggi dan akhirnya sampai di Museum Jakarta. Jejak Minang di bumi Nusantara. Eksistensi sejarah untuk penguatan bangsa meresponi ibu kota Nusantara. Tentunya adalah sebuah peluang bagi orang Minangkabau untuk penguatan eksistensinya menuju Daerah Istimewa Minangkabau atau DIM. Pada zaman virtual reality ini teritorial tidak lagi menjadi hambatan untuk komunikasi dan interaksi. Sehingganya jejak-jejak orang Minang bisa dihubungkan lagi secara virtual atau online. Tidak saja di bumi Nusantara malah sampai pada negara jiran atau tetangga Malaysia, Brunei, Vietnam dan negara-negara lain. Kekhawatiran akan kehancuran bangsa ini yang disebut-sebut oleh beberapa pihak tentu tidak akan terjadi. Keyakinan ini tentunya dengan penguatan budaya dan model-model interaksi bangsa tempo dulu yang kuat menguatkan satu sama lain. Hal ini dapat kita pahami karena setelah Founding Father pendiri bangsa ini hampir seluruhnya terkoneksi dengan orang Minangkabau. Hatta, Yamin, Syahril, Agus Salim, Tan Malaka termasuk juga menantu orang Minang, Soekarno, melalui jalur pesisir dan Bengkulu. Periodisasi bangsa besar ini dengan melahirkan tokoh-tokoh karismatik diakui memang tidak berlangsung lama, paling 2 kali periode kepimpinan. Ketokohan yang hanya 2 periode, namun bangsa ini tidak mesti terkerdilkan dengan demokrasi yang kita pilih. Nilai-nilai luhur bangsa ini tentang kebinekaan, kehormatan, perjuangan, kerjasama dan adat keturunan yang bersahaja dan bermartabat tentu akan menjadi rule of mode ke depannya. Seleksi sosial akan menyaring kekerasan, pertikaian kecurigaan menjadi kejayaan. Jayaan bersama menjalani dan menikmati potensi alam Nusantara, tumpah darah ibu-ibu yang melahirkan anaknya ribuan gugusan pulau Nusantara. Sebagai contoh misalnya jejak Minangkabau di Nusantara 1, sekitar 500 tahun yang lalu. Seorang datuk yang bernama Malikur Besar gelar patih sebatang balai seruang berlayar ke Kalimantan dan menetap di sana. Ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang dimuliakan dari Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. 2. Peneliti LIPI juga menemukan asumsi bahwa Datuk Nuruddin Mahkota Alam Maharajo Pagaruyung yang bermakam di Sandrobone, Sulawesi Selatan, adalah ayah Tuanku Imam Bonjol. 3. Minangkabau atau orang Minangkabau adalah salah satu etnis yang ada di Malaysia. Etnis ini banyak memberikan pengaruh kepada Malaysia, baik berupa makanan, musik, hingga seni bela diri. Adat perpatih yang berakar dari adat Minangkabau juga masih dipraktikkan di beberapa kawasan, terutama Negeri Sembilan. 4. Pondok Bantan. Keturunan Minang di Thailand. 5. Tidak banyak yang tahu bahwa jauh sebelum negara Indonesia berdiri, suku Minang juga menjelajah hingga Kepulauan Filipina dan berperan besar dalam mendirikan negara Filipina. Bukan bualan, fakta ini sudah teruji secara ilmiah. Dan bahkan sampai sekarang masih berdiri patung Raja Sulaiman yang berdarah Minang di salah satu sudut kotanya.
6 Pulau Pinang adalah pulau seluas 1046 km persegi berpenduduk 1,8 juta yang mayoritas adalah keturunan Cina. Meskipun orang Cina adalah warga mayoritas, tetapi jejak orang Minang ternyata masih sangat nyata di negeri itu hingga saat ini. Itu beberapa jejak orang Minang di perantauan. Setidaknya kita punya sejarah yang perlu dipelajari.